Gao Chengyong, lahir di Yushong, Provinsi Gansu pada tanggal 10 November 1964. Ia dibesarkan di Qingcheng, Timur Laut Tiongkok. Gao dianggap anak yang cukup berbakti karena ia telah merawat ayahnya yang lumpuh. Dia memiliki tinggi badan 173 cm dan berat 80 kg. Ukuran fisiknya ini bisa dibilang cukup besar untuk ukuran orang Asia. Pria lulusan SMA ini menikah di awal 1990-an dan memiliki 2 orang putra. Ia memiliki toko kelontong di Baiyin, Provinsi Gansu. Dikatakan Gao mengalami stres berat dan sangat menderita setelah ia gagal menjadi seorang pilot. Hal ini diyakininya karena adanya alasan politik di balik kegagalannya ini. Istri dan kedua anaknya enggan berkomentar soal eksekusi ayahnya. Mereka merasa sedih dan malu tentang kejadian tersebut. Dia tertangkap di Baiyin, yang masih di Provinsi Gansu. Gao yang dikenal sebagai Jack the Ripper asal Cina ini telah melakukan terhadap 11 korbannya selama 14 tahun, dari tahun 1988 hingga 2002. Semua korbannya adalah wanita dan memakai baju berwarna merah. Menurut catatan kepolisian, korbannya yang paling muda masih berusia 8 tahun. Dia diketahui memiliki kelainan dan sangat membenci para perempuan. Gao juga pernah terlibat di dalam kasus perampokan beberapa bank di Cina. Kejahatan pertamanya terjadi pada tanggal 26 Mei 1988. Korbannya adalah perempuan berusia 23 tahun. Korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan 26 luka tancapan di seluruh tubuhnya. Modus kejahatan yang dilakukan oleh Gao adalah dengan cara membuntuti korbannya sampai ke rumah mereka. Dia kemudian merampok, memperkotak dan melenyapkan korbannya. Sedikit berbeda dari para penjahat-penjahat lainnya, Gao beraksi pada siang hari. Tubuh korban juga ditemukan terpisah-pisah, dengan kondisi leher dan alat reproduksi pun tidak luput dari kekejaman Gao. Diketahui selama 14 tahun tersebut, Gao telah melakukan aksinya di 2 kota yang berbeda, yakni 9 di Baiyin dan 2 lainnya di Baotou, pedalaman Mongolia. Yang sangat menyedihkan adalah para korban Gao tidak harus dalam kondisi masih hidup saat diperkotek olehnya. Meski dalam kondisi sudah tidak bernyawa pun tetap diperkotek oleh Gao. Setelah puas, dia akan mulai memisah-misahkan tubuhnya dengan cara memisahkan tangannya, area sensitif atas serta organ reproduksinya. Namun setelah tahun 2002, Gao tidak lagi melakukan kejahatan seperti sebelumnya. Tidak ada lagi ditemukannya korban-korban pembunuhan seperti pada kejadian-kejadian sebelumnya. Tidak ada yang tahu alasan pastinya kenapa Gao menghentikan semua aksinya. Pada saat itu, muncul teori-teori dan banyak juga yang meyakini bahwa pelaku telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa atau penjara karena alasan kejahatan lainnya. Polisi pun telah mengumpulkan cukup banyak DNA yang sama dari para korban dan mengaitkan dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Namun tidak ada kesamaan DNA ditemukan di Provinsi Baiyin, tempat sebagian besar kejahatan ini terjadi. Pencarian pelaku pun terus dilakukan namun hasilnya nihil. Gao sangat pandai bersembunyi sehingga luput dari pantauan para polisi. Ditambah, Gao juga tidak pernah mendaftarkan dirinya sebagai penduduk di Baiyin. Dia hanya mendaftar di Provinsi Gansu, tempat di mana dia tinggal. Hal ini sangat mengejutkan karena di era investigasi forensik modern dan kasus ini di dalam pengawasan negara Tiongkok, Gao mampu bersembunyi selama 14 tahun. Polisi juga menggunakan segala cara untuk mencari Gao, hingga memberikan hadiah uang sebesar 200.000 yuan atau setara dengan 407 juta rupiah bagi siapa yang bisa menemukan Gao pada tahun 2004. Penangkapan Gao ini berawal dari ketidaksengajaan kasus kejahatan ringan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Polisi kemudian melakukan tes DNA sebagai standar prosedur dan setelah mendapatkan hasilnya, polisi pun curiga karena hasilnya sangat mirip dengan pelaku perkotakan berantai. Polisi lalu melakukan tes DNA kepada seluruh keluarga Gao dan sampai akhirnya DNA Gao didapat. Seperti yang bisa kalian tebak, hasilnya persis dengan DNA yang telah didapatkan oleh kepolisian dari para korban-korban yang ada. Di dalam persidangan, Gao mengakui bahwa ia telah melakukan kejahatan kepada 11 korbannya dan dia pun dijatuhi hukuman metong pada tanggal 30 Maret 2018. Kurang dari setahun, pada tanggal 3 Januari 2019 Gao pun dieksekusi dengan cara digantung. Hukuman metong di Cina biasa dilakukan dengan cara suntik atau ditembak metong.
Fakta menarik soal kasus Gao ini bahwa ditemukan kemiripan dengan kasus terkenal Jack the Ripper. Jack the Ripper dan Gao memiliki pola yang sama. Jack menyerang orang-orang yang rentan di jalanan London, leher dan memotong tubuh mereka. Dalam beberapa kasus dia juga melakukan pengangkatan organ tubuh korbannya yang diduga untuk dimakan. Namun berbeda dengan Gao, dia tidak sampai memakannya. Jadi itulah cerita tentang Gao, Jack the Ripper asal Cina. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.